Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita sebelumnya yang berjudul Pesugihan Sendang Raja Bajul Putih. Dan bagi yang belum menonton cerita awalnya, silakan tonton terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah menonton cerita sebelumnya, inilah kelanjutan ceritanya. Saat itu, Siska tiba-tiba kebelet buang air kecil. Akhirnya dia pun meninggalkan Daniel sendirian di dalam kamar. "Daniel, ibu mau buang air kecil dulu ya." "Tapi Bu, Daniel takut." "Udah gak apa-apa nak, gak ada apa-apa kok. Kamu itu masih demam, jadi pikiran kamu kemana-mana. Udah kamu merem aja. Jangan lama-lama ya Bu." Siska pun langsung menganggukkan kepalanya menjawab perkataan dari Daniel. Dan dia pun segera berjalan menuju ke kamar mandi. Saat sedang beranjak berjalan kaki menuju ke kamar mandi, Siska tiba-tiba mendengar seperti ada langkah kaki di belakang tubuhnya. Namun saat langkahnya Siska terhenti, suara langkah kaki yang ada di belakang tubuhnya itu sudah tidak terdengar. Bahkan saat Siska mencoba untuk melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Siska pun kemudian melanjutkan kembali berjalan menuju ke kamar mandi. Sementara di sisi lain, Daniel yang berada di dalam kamar sendirian ketakutan saat Siska sedang di kamar mandi. Buaya putih itu berjalan ke arah Daniel yang sedang terbaring di atas kasur. Dan tubuh mungilnya itu terasa kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan saat Daniel ingin teriak, rasanya tidak bisa. Mulutnya serasa terkunci. Sosok buaya putih itu langsung menggigit tubuh Daniel pada bagian tangan dan leher. Setelahnya Daniel sudah tidak berdaya, dia pun meninggal dunia. Hingga beberapa saat kemudian, Siska pun sudah selesai dari kamar mandi. Dia pun segera kembali lagi masuk ke dalam kamar. Dan saat dirinya masuk ke dalam kamar, betapa terkejut dirinya ketika melihat anaknya sudah terbujur kaku di atas ranjang kamar tidurnya. Keadaan kedua matanya melotot, mulutnya menganga, dan terdapat bekas warna biru kehitaman pada bagian leher dan tangannya. Siska pun langsung menangis histeris melihat Daniel yang sudah terbujur kaku tidak bernyawa. "Daniel, nak!" teriak dirinya histeris. Kejadian itu terjadi pada saat aku sedang melakukan ritual dan sosok buaya putih yang memakan ayam hitam itu sampai habis. Dan waktu itu, aku memikirkan wajahnya Daniel serta terus memanggil nama Daniel di dalam hatiku, sesuai dengan perintah sosok buaya putih penunggu sendang itu. Siska langsung mencoba menghubungiku beberapa kali, menelpon bahkan mengirim pesan. Namun saat itu aku sedang ritual, jadi aku tidak membawa HP dan juga HP-nya aku matikan. Padahal sebelum berangkat, aku sudah bilang sama Siska untuk tidak menghubungiku. Siska malam itu bingung karena tengah malam dan mau minta tolong pada siapa. Akhirnya dia menunggu sampai esok pagi tiba. Kembali ke masa kini, tangis haru menggema di dalam rumahku. Semua pelayat pun tidak menyangka Daniel meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Tubuhnya Daniel pun baunya sangat busuk sekali serta bau anyir darah. Tapi aku tidak peduli. Aku terus memeluk tubuh anakku untuk yang terakhir kalinya. Namun Roni mencoba untuk menenangkan diriku. "Sudah Er, jangan ditangisi lagi, kasihan anakmu." Aku juga tidak peduli dengan ucapan Roni. Semakin kupeluk erat tubuhnya Daniel itu. Saat itu juga jenazahnya Daniel segera dimandikan dan setelahnya dikafani serta disolatkan. Dan ketika jenazahnya Daniel akan dimakamkan, diriku ini tiba-tiba pingsan. Jadi aku tidak ikut mengantarkan anakku ke tempat peristirahatan yang terakhir kalinya. Tiba-tiba saja, di dalam mimpiku, aku didatangi oleh Mbak Bayan dan beliau mengatakan apa yang sudah terjadi. "Jangan tangisi kepergian anakmu dan jangan kamu sesali, karena itu resiko yang harus kamu terima. Karena kamu sudah mengorbankan anakmu untuk dijadikan tumbal. Anakmu meninggal pada saat Bajul Putih itu memakan ayam hitam yang sudah kamu siapkan.
Dan saat itu aku hanya bisa menangis meneteskan air mata yang terus mengalir mendengar ucapan dari Babayan. Jangan sedih lagi, nanti kamu akan mendapat harta kekayaan yang kamu impikan. Lalu sesaat kemudian Babayan menghilang dengan sendirinya dan aku pun terperanjat dan bangun dari pingsanku. Daniel, sudah mas, ikhlaskan, ucap Siska di sampingku. Daniel mana dek? Tanyaku. Daniel sudah dimakamkan mas, ujar istriku. Ternyata di hadapanku sudah ada istri dan ibuku. Mereka ternyata mencoba terus membangunkan diriku dengan mengolesi minyak kayu putih. Lalu istriku memberikan aku segelas teh hangat kepadaku supaya agar aku lebih tenang. Ini mas, kamu minum dulu. Segera aku menegak perlahan teh hangat yang diberikan oleh istriku. Setelah minum teh hangat tersebut, aku pun langsung melamun seketika dan selalu kepikiran Daniel. Mas, kamu jangan melamun gitu. Sudah mas, ikhlaskan, ucap istriku. Daniel dek. Iya aku tahu mas, aku minta maaf karena semalam aku tidak bisa menjaganya, ucap istriku. Enggak dek, ini bukan salah kamu. Emangnya kamu dari mana sih mas? Dihubungi kok tidak pernah diangkat ataupun dibalas, tanya istriku. Kan kamu tahu dek, aku sudah bilang ada kerjaan sama Roni. Oh iya, Roni kemana? Tadi Roni sudah pulang mas, jawab Siska. Singkat cerita, aku meletakkan bungkusan kain putih yang berisi sisik buaya putih dan kuletakkan di dalam lemari sore itu. Malam harinya, di rumah ada acara tahlilan malam pertama setelah meninggalnya Daniel anakku. Malam itu ada beberapa warga tetangga sekitar yang datang untuk ikut acara tahlilan mendoakan jenazah Daniel. Saat itu Roni pun ikut datang ke acara tahlilan di rumahku. Lantunan doa-doa menggema di seluruh penjuru ruangan rumah. Beberapa saat kemudian, acara tahlilan pun sudah selesai. Warga yang datang pun sudah pada pulang. Namun saat itu Roni tidak langsung pulang ke rumah. Kami berdua duduk di depan teras rumah sembari ngobrol-ngobrol sambil menghisap batang rokok yang sudah dibakar. Saat itu, angin terasa sangat kencang menghampiri ke depan teras rumah, membuat bulu kuduk berdiri semua karena merinding kedinginan. Sabar Er, kamu tenang saja, nanti masih bisa punya anak lagi kok, ucap Roni. Iya Ron, tapi kan aku kehilangan anak kesayanganku. Ingat, kamu harus segera menikah lagi dan menyiapkan anak, ucap Roni. Iya Ron, tapi aku bingung mau menikah sama siapa, kataku. Itu mah gampang, nanti kan kamu banyak uang, semua wanita pasti mau sama kamu Er, ucap Roni. Gimana, sudah ada uangnya belum? Tanya Roni. Gak tahu Ron, belum lihat aku. Dilihat dulu dong, nanti kamu pasti kaget sekaligus senang. Dulu aku juga gitu, jawab Roni. Nanti sajalah, tengah malam. Aku meletakkan bungkusan kain putih kecil berisi sisik buaya itu di dalam kamar sebelah yang kosong tidak digunakan. Dan di sana kebetulan ada lemari yang tidak ada isinya. Siska tidak tahu kalau aku masuk ke dalam kamar itu sore tadi karena dia sedang mandi. Hari sudah semakin larut, Roni pun berpamitan untuk pulang. Aku pulang duluan ya Her. Nanti sih Ron, aku kesepian nih. Kan ada istri kamu Her. Aku takut keinget terus sama anakku Ron, ujarku. Udah tidur aja sana istirahat, kata Roni. Aku pulang dulu. Ya udah deh Ron, hati-hati ya, makasih udah mau datang. Lalu Roni pun beranjak pergi dari rumahku dan aku masih tetap duduk sendirian di depan teras rumah. Beberapa saat kemudian, istriku datang menghampiriku ke depan teras rumah. Mas, kamu lagi ngapain di sini? Cari angin, Dek. Masuk aja, Mas. Nanti kamu masuk angin loh. Nanti ajalah, Dek. Ya udah, aku tinggal tidur dulu ya, Mas, kata Siska. Iya, Dek. Kemudian Siska masuk kembali ke dalam rumah untuk tidur dulu. Sementara aku masih tetap di depan teras rumah.
Saat itu tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang datang menghampiri membuat hawa dingin dan merinding. Bulu kuduku berdiri semua. Ketika mendengar ada suara anak kecil yang terus memanggil namaku, dan aku ingat suara itu adalah suara anakku yaitu Daniel. Ayah, ayah. Aku langsung terperanjat dan mencari di mana suara itu berada. Aku melihat ke sekeliling rumah tapi tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terus memanggil namaku dan disusul dengan suara tangisan. Suara tangis itu sama persis dengan Daniel. Aku baru sadar kalau orang meninggal yang belum 7 hari, arwahnya masih bersama dengan kita. Aku langsung merinding, bulu kuduk berdiri semua. Tidak hanya itu, aku mencium bau kemenyan dan bau kembang-kembangan yang menyeruak. Karena takut, aku pun segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya rapat-rapat. Aku masuk ke dalam kamar, ternyata istriku sudah tertidur pulas. Hingga sekitar pukul 12 malam, aku beranjak masuk ke dalam kamar satunya untuk melihat isi lemari yang sudah aku letakkan bungkusan kain putih berisi sisik buaya. Perlahan aku masuk ke dalam kamar itu dan menutup pintunya. Selama ini kamar ini kosong, jarang dibuka karena digunakan untuk gudang. Jadi Siska tidak akan tahu kalau aku menggunakan ruangan itu untuk melakukan ritual nantinya. Karena sangat penasaran, aku pun membuka pintu lemari itu dengan perlahan-lahan. Dan betapa terkejutnya diriku ketika melihat ada beberapa tumpukan uang yang sangat banyak membadati lemari itu. Aku akan kaya raya sekarang, ucapku dengan bangga. Saat itu, aku langsung tidak memikirkan Dani lagi karena aku merasa sangat bahagia bisa memiliki banyak uang. Siska nanti pasti akan senang. Tapi, aku tidak boleh langsung memperlihatkan semua uang ini karena nanti pasti dia akan curiga dan bertanya-tanya. Gumamku sendirian. Tiba-tiba sebuah benda yang ada di dalam kamar itu terjatuh dengan sendirinya dan aku pun langsung terperanjat. Kok bisa jatuh sendiri ya? Padahal kan tidak ada angin yang masuk ke sini, ucapku pada diri sendiri. Aku pun langsung merinding, bulu kuduku berdiri semua, dan aku segera kembali ke dalam kamar. Singkat cerita, keesokan harinya aku bangun dan tubuhnya terasa pegel semua. Mungkin karena efek waktu itu melakukan bertapa malam-malam. Mas, kamu berangkat kerja nggak? Kayaknya enggak dek, soalnya badanku sakit semua. Lagian belum ada tugas lagi dari Roni. Kamu sakit mas? Iya dek, ini panas. Siska langsung mengecek keningku dengan telapak tangannya. Dia pun kaget karena aku demam tinggi. Kita periksa yuk mas. Gak usah dek, nanti juga sembuh kok. Aku tidur nanti juga sembuh. Ya udah, kamu istirahat saja ya mas. Oh ya dek, kamu ada uang gak? Gak ada lah mas, kan kamu tahu sendiri. Lalu aku mengambilkan beberapa lembar uang yang ada di dalam dompetku yang aku letakkan di atas meja samping tidur. Ini uang buat kamu belanja. Makasih mas, tapi kamu dapat uang dari mana? Itu Pak dari Roni dek. Oh, ya sudah, alhamdulillah kalau gitu mas. Ya udah, aku belanja sayur dulu ya mas. Sekalian belikan kamu obat di warung. Aku menganggukkan kepala menjawab ucapan istriku dan langsung melanjutkan tidur kembali. Sementara Siska saat itu dia pergi ke warung untuk belanja sayuran. Sesampainya di warung Buminah, ternyata ada beberapa ibu-ibu yang sudah ada di sana. Mbak Siska mau beli apa? Tanya Bu Cici. Beli sayuran bu. Oh iya, yang sabar ya mbak. Memang kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Tidak hanya orang dewasa saja, bahkan bayi yang di dalam kandungan pun bisa meninggal. Timpal Bu Warni. Iya bu, jawab Siska. Siska pun memilih sayuran untuk dimasak nanti siang. Dia memilih sayur bayam dan ikan bandeng serta tempe. Oh iya mbak, sekarang Mas Heru kerja di mana? Tanya Bu Mina. Suami saya kerja sama Roni bu, jawab Siska. Oh bagus deh kalau gitu, gak nganggur lagi ya bu, timbal Bu Cici. Iya bu, alhamdulillah. Lalu Siska pun segera membayar belanjaannya dan pergi dari tempatnya Bu Mina. Saya pulang dulu ya ibu-ibu, permisi, ucapnya berpamitan pergi.
Beberapa saat kemudian Siska pun sampai juga di rumah. Sementara diriku masih tertidur. Dia pun baru ingat kalau belum beli obat untukku. Akhirnya Siska kembali lagi pergi ke warungnya Bu Yanti untuk membeli obat. "Bu, saya beli obat penurun panasnya 2. "Iya mbak, bentar saya carikan dulu." "Ini mbak obatnya, sama apa lagi?" "Sama minyak goreng, gula, kopi, mie sekalian bu," ucap Siska. "Obatnya buat siapa mbak? Mas Heru ya?" "Iya ini bu." Setelah semuanya sudah selesai dibeli dan sudah dibayar juga, Siska pun beranjak pergi pulang ke rumah. Singkat cerita, malam harinya aku masuk lagi ke dalam kamar untuk mengambil beberapa uang. Saat itu Siska sedang pergi ke rumah tetangganya untuk memberi makanan, jadi dia tidak melihat apa yang aku lakukan. Setelahnya kami makan malam bersama setelah acara tahlilan selesai, karena dari sore belum makan. "Dek, kita pindah rumah saja ya. Apa mendingan ini rumah kontrakan kita beli, terus direnovasi?" tanyaku. "Emangnya kamu punya uang mas? Kok punya rencana seperti itu?" tanya istriku. "Ada dek, makanya aku nanya sama kamu." "Kamu dapat uang dari mana mas?" "Aku dapat banyak upah dari Roni dek. Kita buat rumah baru saja mas." "Ya udah, nanti kita beli tanah dulu ya, yang luas." "Iya mas." "Oh iya mas, cicilan motor kan belum lunas." "Tenang saja, besok kita ke dealer, lunasin semua utangnya." Keesokan harinya, aku dan istriku segera pergi menuju ke dealer untuk membayar semua cicilan kredit motornya sampai lunas. Beberapa saat kemudian, akhirnya kita berdua sampai juga di tempat dealer. "Mas, saya mau bayar semua cicilan motorku," ucapku pada petugas dealer. Lalu aku mengambil seluruh uang yang ada di dalam tas yang dibawa dari rumah. Setelah semuanya sudah lunas, aku ngajak istriku ke mall, ingin membahagiakannya, membelikan baju yang waktu itu dia inginkan. "Kita ke mall ya dek, katanya kamu pengen baju yang itu." "Beneran, kamu mau beliin baju buat aku di mall mas?" tanyanya dengan semangat. "Iya dek, apapun yang kamu mau ambil aja." "Wah, makasih ya mas." Aku pun tersenyum licik sembari mengendarai motorku. Beberapa saat kemudian kami pun akhirnya sampai juga di dalam mall. Istriku langsung girang memilih beberapa baju dan juga beberapa make up yang dia mau. "Apalagi dek, ambil aja." "Emang boleh mas?" "Boleh dong." Dia benar-benar memborong banyak baju, tas dan juga make up keinginannya selama ini. "Udah mas, ayo pulang." "Udah itu aja." "Iya mas, lain kali aja nanti." Akhirnya kami pun ke kasir untuk membayar semua belanjaan istriku. Terlihat dia sangat bahagia sekali. Singkat cerita, 2 bulan kemudian akhirnya aku memiliki rumah mewah berlantai 2 yang tak kalah mewah dengan rumah milik Roni. Aku membangun rumahnya tidak jauh dari rumah kontrakan yang dulu. Dan sekarang aku memiliki kendaraan mobil serta memiliki beberapa usaha. Dan saat ini juga Siska ikut kumpul bersama dengan ibu-ibu sosialita. Penampilannya sekarang malah lebih mewah dari yang lain. Bahkan Siska mengendarai mobil sendiri, yang lain masih menggunakan motor PCX-nya. Meskipun sudah tidak mengantarkan Daniel ke sekolah lagi karena sudah meninggal dunia, akan tetapi Siska masih tetap ikut-ikutan kumpul bersama dengan ibu-ibu yang lain, kumpul arisan atau nongkrong sekedar ala kadarnya ibu-ibu sosialita. Sedangkan diriku sekarang sudah saatnya untuk mencari selingkuhan untuk mempersembahkan tumbal anak pertama. Karena waktunya tinggal 10 bulan lagi. Aku pun pergi ke tempat warung kopi yang di sana banyak wanita penghiburnya. Malam itu, aku datang naik mobil untuk sekedar ngopi. Dan ada banyak wanita yang menawarkan jasanya kepadaku. Aku pun tertarik dengan wanita yang cantik, tinggi dan putih, serta seksi di warung kopi itu. Dia bekerja sebagai pelayan. "Ini mas kopinya," ucapnya sembari meletakkan secangkir kopi di atas mejaku. Saat itu terlihat pakaiannya sangat seksi dan terlihat belahan di dadanya, membuatku terangsang dan tergoda dengan pemandangan itu. "Terima kasih ya cantik." Aku pun mencoba mengajaknya untuk berkenalan satu sama lain saat itu juga. "Namaku Heru, kamu siapa?"
ucapku sembari mengulurkan tangan kepadanya. Saya Dewi, Mas. Oh Dewi, kamu cantik sekali, seksi lagi, ucapku. Ah Mas, bisa aja. Sini dong, duduk di sebelahku, temenin aku ngopi, tawar Heru. Iya Mas, bentar. Akhirnya kami pun duduk berdua sambil ngobrol-ngobrol satu sama lain. Wi, kamu udah punya pacar belum? Belum Mas, aku masih single. Kalau gitu, boleh dong aku minta nomor HP kamu? Buat apa Mas? Ya buat ngobrol-ngobrol aja. Oh, boleh kok Mas. Lalu Dewi pun memberikan HP-nya kepadaku. Segera aku mencatat nomor HP miliknya. Makasih ya. Kapan-kapan bisa dong kita jalan bareng? Boleh Mas, kabarin aja ya. Harga kopi yang ada di warung ini cukup mahal dari warung-warung biasanya. Karena memang di sini ada pelayan yang cantik-cantik yang bisa menghibur para pembeli yang datang ke sana. Biasanya kopi yang ada di warung lain berkisar 5.000. Sementara di warung yang aku datangi ini harganya bisa mencapai 25.000 secangkir. Setelah pulang dari warung, aku langsung menghubungi Dewi dan aku langsung menyatakan cinta kepadanya. Karena kalau lama-lama takut waktunya tidak sampai. Untuk diriku yang sedang mencari tumbal, jadi aku harus bergerak cepat mendapatkan si Dewi. Halo Dewi. Iya halo Mas, ada apa? Ada yang mau aku omongin ke kamu. Omongan apa ya Mas? Malam itu saat aku teleponan dengan Dewi, Siska sudah tertidur lelap, jadi dia tidak tahu kalau aku sedang teleponan. Jadi waktu pertama kali aku melihat kamu itu, aku sudah langsung jatuh cinta sama kamu, Wi. Ah, masa Mas? Iya Wi, kamu mau gak menikah sama aku? Menikah Mas? Apa gak terlalu cepat? Ya gak apa-apa, aku kan sudah siap nikahin kamu. Apapun yang kamu minta pasti aku akan berikan. Rumah, mobil, atau apa terserah. Asalkan kamu mau menikah sama aku. Beneran kamu Mas? Iya bener dong. Gimana, mau gak? Iya Mas, aku mau. Kamu juga ganteng, keren Mas. Sebenarnya tadi aku juga sudah langsung jatuh cinta sama kamu loh. Jadi, kapan kamu mau nikahin aku Mas? Secepatnya, seminggu lagi gimana? Ah, apa gak terlalu cepat Mas? Gak apa-apa, lebih cepat lebih baik kan? Ya udah Mas, nanti kamu datang ke rumahku ya, bilang sama orang tuaku. Iya siap Wi. Akhirnya aku sudah mendapatkan mangsa yang nantinya akan mendatangkan kekayaan aku bertambah banyak dan berlimpah. Di dalam rumah baruku ini sudah aku sediakan tempat khusus untuk ritual setiap malam Jumat. Dan kebetulan malam ini tepat pada malam Jumat. Setelah telepon dengan Dewi, aku pun masuk ke dalam ruangan itu untuk melakukan ritual. Aku sudah menyiapkan beberapa sesajennya sebagai persembahan dari Raja Buaya Putih penunggu sendang itu. Aku mulai membakar kemenyan di dalam ruangan yang sudah aku tutup rapat. Asap mulai mengepul di seluruh ruangan itu. Bau khas dari kemenyan menyeruak masuk ke dalam hidung. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang datang menghampiri ke dalam ruangan itu. Namun aku masih tetap fokus merapalkan mantraku, sembari mulut berkomat kamit dan kedua mataku terpejam. Tiba-tiba, aku melihat ada pancaran sinar di dalam ruangan itu. Aku pun membukakan kedua mataku, dan ternyata yang datang adalah sosok Raja Bajul Putih. Ingat, segera kamu siapkan tumbal anak pertama untukku nantinya, ucap sosok itu. Baik. Setelah selesai melakukan ritual, aku pun kembali ke kamar untuk tidur. Akan tetapi tiba-tiba saja aku kebelet buang air kecil. Akhirnya aku pun berjalan menuju ke kamar mandi. Tapi saat aku berjalan ke kamar mandi, aku mendengar ada suara tangis anak kecil. Suara tangisannya itu mirip suara tangisan dari Daniel, sama persis. Seketika langkahku pun terhenti ketika mendengar suara tangisan itu. Hingga sesampainya di dalam kamar mandi, aku merasa bulu kuduku merinding. Rasanya seperti ada yang mengawasiku dari dalam kamar mandi itu. Aku pun segera untuk menyelesaikan buang air kecilku dan kembali berjalan menuju ke dalam kamar. Saat aku sudah membaringkan tubuh di atas kasur,
Aku tidak bisa tidur karena mendengar suara tangisan Daniel terus-menerus terngiang-ngiang di telingaku. Aku mencoba untuk membuka jendela kamar, melihat di samping apakah ada sosok Daniel, karena suara itu terdengar jelas dari balik jendela. Ketika jendela sudah terbuka dan betapa terkejutnya diriku ketika melihat ada sosok anak kecil yang tubuhnya sama persis dengan Daniel di samping jendela kamar. Sosok anak kecil itu mengenakan pakaian berwarna putih dan terdengar suara tangisannya. Namun tubuhnya membelakangi tubuhku, jadi aku tidak bisa melihat jelas wajah anak sosok kecil itu. Aku terus menatap ke arah tubuh mungil anak kecil tersebut, dan beberapa saat kemudian dia pun memutar kepalanya menghadap ke arahku. Wajahnya sangat pucat pasi dan memelas serta air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Aku pun terperanjat kaget melihat sosok anak kecil itu yang berwajah mirip seperti Daniel. Karena tak kuat melihatnya, akhirnya aku pun jatuh pingsan dini hari itu juga. Brak! Aku pingsan sampai pagi hari, sehingga Siska yang melihat aku berbaring di bawah lantai langsung mencoba membangunkanku. Mas, bangun mas. Beberapa saat kemudian aku pun tersadar dari pingsanku sembari mengucek kedua mataku. Kamu ngapain tidur di lantai mas? Aku semalam pingsan kayaknya dek. Pingsan mas? Iya dek. Kok bisa pingsan? Kenapa mas? Semalam aku... Bentar mas, aku buatkan teh hangat dulu. Saat itu istriku pun langsung berjalan menuju ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Beberapa saat kemudian dia pun datang kembali membawakan segelas teh hangat untukku. Ini mas, diminum dulu tehnya. Makasih ya dek. Singkat cerita, seminggu kemudian aku pun akan melangsungkan pernikahan bersama dengan Dewi. Pernikahannya dilakukan secara sederhana dan hanya dengan keluarganya Dewi saja. Setelah resmi menikah, aku membelikan rumah untuk Dewi di sebuah perumahan elit. Dan setelah menikah dengan Dewi, aku jadi jarang sekali di rumah karena aku harus membagi waktu dengan Dewi di rumah baru itu. Dewi juga memaklumi jika aku pergi beberapa hari dengan alasan aku ada kerjaan di luar kota. Padahal sebenarnya aku pulang ke rumah. Dia juga belum tahu kalau aku ternyata sudah menikah. Karena kalau dia tahu, pasti semua berantakan. Begitu juga dengan Siska yang tidak tahu sama sekali. Saat aku sedang pergi ke rumahnya Dewi, biasanya yang menghandle semua konveksi dan cucian mobil motor milikku itu adalah Dewi. Aku memiliki banyak konveksi dan beberapa cabang cucian mobil dan motor dan memiliki banyak karyawan. Saat itu Dewi meminta untuk dibelikan mobil. Alasannya untuk pergi bersama dengan teman-teman arisanya. Begitu juga dengan istriku yang belum tahu kalau aku sudah memiliki selingkuhan. Siska tahunya kalau aku pergi bekerja di luar kota saja ada urusan yang mendadak yang harus diurus di luar kota. Pokoknya aku harus pintar untuk mencari alasan untuk itu. Hingga suatu ketika, saat aku pulang ke rumah istri pertamaku, yaitu Siska, pada saat pagi hari sekali dengan berpura-pura masih mengenakan baju kemeja kerja agar Siska tidak mencurigai apa yang sudah aku lakukan selama ini. Pagi itu terlihat Siska sedang duduk di depan teras rumah sendirian sembari menatap layar ponsel yang digenggam tangannya itu. Mobil aku parkirkan tepat di depan halaman rumah dan aku langsung turun untuk menghampiri Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu sudah pulang? Kok gak ngasih tahu sama aku dulu sih mas? Tanya istriku sembari bangkit mencium tanganku. Sini mas tasnya. Maaf ya, aku gak ngasih tahu sama kamu dulu. Iya mas, gak apa-apa. Kamu udah sarapan? Aku menggelengkan kepala menjawab pertanyaan dari istriku. Ya udah, ayo kita sarapan bersama mas. Sudah aku siapkan nasi goreng lo di ruang makan. Iya dek. Kami berdua pun langsung melangkah masuk ke dalam rumah yang sedari tadi berada di depan teras rumah. Beberapa saat kemudian akhirnya kita berdua sampai juga di tempat makan. Nasi goreng yang harum sudah dihidangkan di atas meja tersebut. Kami berdua pun duduk, tak lupa Siska selalu melayani aku untuk mengambilkan nasi gorengnya ke dalam piring yang sudah disediakan. Ini mas, ucapnya sembari memberikan nasi goreng yang sudah disiapkan di piring. Iya, makasih ya dek. Aku segera menyantap nasi gorengnya karena sudah sangat lapar sekali.
Setelah selesai sarapan, aku pun bergegas untuk mandi karena badanku sudah terasa lengket. Kamu mau mandi ya mas? Mau pakai air dingin atau pakai air hangat saja mas? Pakai air dingin saja dek, soalnya gerah. Ya sudah sini, kemejanya biar aku cuci. Aku pun melepaskan kemejaku dan memberikan kepada istriku. Saat aku sedang mandi, Siska berada di tempat mesin cuci untuk mencuci bajuku. Akan tetapi, Siska merasa ada yang janggal dengan kemejaku. Dia mencium bau parfum wanita di kemejaku membuat dia merasa curiga denganku. Bau parfum siapa ini? Kayak bau parfumnya perempuan. Apa jangan-jangan Mas Heru selingkuh? Gumam Siska bertanya-tanya. Siska tidak langsung mencuci kemejaku terlebih dahulu karena dia masih penasaran dan ingin mempertanyakan tentang kemeja kepadaku. Beberapa saat kemudian setelah aku sudah selesai mandi, aku keluar kamar mandi dan ternyata di depan sudah ada istriku yang menunggu. Loh, kamu sejak kapan ada di sini, Dek? Sini, Mas. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Ada apa sih, Dek? Ini cium kemeja kamu, Mas. Bau parfum siapa, Mas? Tanyanya membentak. Iya, bau parfum aku lah, Dek. Bau parfum siapa lagi emangnya? Aku tahu bau parfum kamu, Mas. Apaan sih kamu? Maksudnya apa? Kamu selingkuh dari aku ya, Mas? Ngaco kamu ini. Kebanyakan nonton sinetron sih kamu. Jadi bawaannya curigaan mulu kayak gitu. Ucapku kesal. Jawab jujur, Mas. Dek, aku itu baru pulang kerja. Capek. Kamu jangan nuduh seperti itu. Aku itu kan kerja di luar kota, ketemu banyak klien. Dan kliennya gak cuma cowok saja, ada wanitanya juga. Beneran, Mas? Tanyanya memastikan. Iya beneran, Dek. Aku mana mungkin bohong sama kamu sih. Udahlah, aku mau ganti baju, terus tidur dulu. Capek. Siska pun terdiam saat aku beranjak pergi masuk ke dalam kamar. Dia pun mencoba untuk percaya kepadaku. Akhirnya kemeja itu langsung dia cuci. Siang harinya, aktivitas seperti biasanya, istriku pergi belanja bersama dengan ibu-ibu tetangga di warungnya Bu Mina. Mbak Siska, baru kelihatan aja nih, ucap Bu Cici. Iya Bu. Emangnya gak pernah masak Bu? Kok gak pernah belanja sayuran? Tanya Bu Warni. Masak Bu, cuma sekarang saya belanjanya di supermarket buat bulanan. Dan kebetulan ini sudah habis, saya belum belanja lagi. Jelas Siska. Oh iya ya, saya lupa. Sekarang kan Mbak Siska sudah menjadi orang kaya raya. Timbal Bu Cici. Siska pun hanya tersenyum menjawab ucapan dari ibu-ibu tetangganya itu. Silakan Mbak Siska mau belanja apa? Tanya Bu Mina. Iya Bu, saya mau beli sayur asem sama ikan panggangnya ada. Ada Mbak, bentar ya saya ambilkan dulu ya di dalam. Ucap Bu Mina. Bu Mina pun beranjak berjalan masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan ikan panggangnya. Beberapa saat kemudian Bu Mina pun kembali lagi dan membawakan ikan panggang. Ini Mbak ikannya, ucap Bu Mina sembari memperlihatkan ikannya kepada Siska. Kenapa kau ditaruh di dalam rumah Bu? Tanya Siska. Gak apa-apa Mbak, soalnya kan kalau ditaruh di depan takut nantinya dimakan kucing. Jawab Bu Mina. Oh gitu. Ya udah, aku ambil ikannya ya, 2 aja Bu. Sama apa lagi Mbak? Udah itu aja Bu, sama sayur asem. Setelah semua sayuran sudah dibeli, segera Siska pun membayar semua sayuran belanjanya. Ini uangnya Bu, kembaliannya ambil aja ya, ucap Siska sembari memberikan uang kepada Bu Mina. Makasih ya Mbak, jawab Bu Mina. Sama-sama Bu, ayo ibu-ibu, mari saya pulang dulu. Iya Mbak, jawab semuanya. Lalu Siska pun beranjak berjalan pergi ke tempat rumahnya untuk memasak sayuran yang sudah dibelinya itu. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di rumah dan dia segera masak untuk makan siang. Siska masak sendiri di dapur seperti biasanya karena aku belum menyewa pembantu untuk beres-beres rumah itu. Saat sedang masak, aroma masakannya tercium harum di hidungku saat aku sedang tertidur sehingga membuat aku terbangun dan perut terasa sangat keroncongan sekali.
Aku pun bangkit dari kamar berjalan menuju ke dapur, menghampiri istriku yang sedang masak di dapur. Kamu sedang masak apa sih, Dek? Kok baunya harum banget sampai ke dalam kamar? Aku jadi lapar. Ini Mas, aku sedang masak ikan panggang. Kamu sudah lapar ya? Bentar ya Mas, sabar. Masih lama ya? Enggak kok Mas. Kamu cuci muka dulu aja di sana Mas. Baru bangun tidur kan? Iya Dek. Aku berjalan menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka bantal habis bangun tidur. Setelah aku selesai cuci muka, ternyata masakannya sudah matang semua dan sudah dihidangkan di atas meja makan. Mas, ini masakannya sudah matang. Ayo sekarang juga katanya kamu lapar Mas, ucap Siska. Aku segera duduk di ruang makan untuk menyantap makanan yang sudah siap matang itu. Hati-hati Mas, masih panas. Iya Dek, makasih lo sudah diingatkan. Saking laparnya, aku langsung melahap habis makanan yang sudah disiapkan oleh istriku. Kamu lapar Mas, mau nambah? Iya boleh Dek. Akhirnya aku pun nambah nasinya karena masih terasa lapar dan juga masakan istriku yang terasa sangat enak sekali membuatku selalu tergugah selera. Singkat cerita, malam harinya saat aku sedang duduk di belakang rumah sendirian, tepatnya berada di samping kolam renang, tiba-tiba saja Dewi menelponku. Ponsel yang ada di saku celanaku berdering dan aku pun langsung mengambil ponselnya dari dalam saku. Halo Mas, ucap Dewi. Iya halo, ada apa? Kamu di mana Mas? Ini aku lagi ada urusan sama klien, ada meeting dulu. Berapa hari Mas? Nanti kalau urusannya sudah selesai aku pasti juga pulang kok. Udah kamu gak usah khawatir. Kamu mau apa? Nanti aku transfer ya, ucapku menenangkan Dewi. Aku maunya kamu pulang Mas, jawab Dewi. Kamu jangan gitu dong Wi, aku kan masih kerja, kamu ngertiin aku ya. Masa kerjanya malam-malam sih Mas? Ya karena aku berangkat lembur. Mas, tiba-tiba saja Siska datang memanggilku. Sontak aku kaget dengan kedatangan Siska yang secara tiba-tiba. Aku takut suaranya itu terdengar sampai ke seberang teleponnya Dewi. Siapa itu Mas? Tanya Dewi kemudian. Udah dulu ya, ucapku tergesa, lalu kemudian aku memutuskan sambungan telepon dengan Dewi dan segera memasukkan ponsel ke dalam saku. Siska duduk di sampingku dan mencecar berbagai pertanyaan kepadaku. Siapa Mas tadi yang telepon? Kok suaranya aku dengar kayaknya perempuan? Enggak kok Dek, kamu salah dengar kali, ucapku terbata. Emangnya siapa Mas malam-malam gini nelpon? Tanya Siska curiga. Gak ada apa-apa kok, itu cuma klien kerja aku. Emangnya ada apa? Nanti disuruh ke kota lain Dek, ada meeting lagi. Kapan Mas? Ya nggak tahu, nanti paling beberapa hari lagi nih kan aku juga baru pulang Dek. Oh gitu Mas, kamu ngapain malam-malam di belakang rumah sendirian? Mas emangnya nggak dingin? Aku aja dingin loh Mas, jawab Siska. Gak apa-apa, aku lagi pengen cari angin Dek. Kamu mau kopi? Tawar Siska. Aku pun menganggukkan kepala menjawab tawaran dari istriku. Ya udah aku bikin kopi dulu ya buat kamu. Lalu Siska pun beranjak berjalan menuju ke dapur untuk membuatkan kopi untukku. Saat sedang membuat kopi di dapur, Siska tiba-tiba saja merasakan ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam dapur, membuat hawa yang dirasa semakin dingin. Dan di saat itu dia mencium bau kemenyan serta bau bangkai serta bangkai tikus yang menusuk ke dalam hidungnya. Bau apa sih ini? Gumam Siska. Namun dia menepis bau itu dan melanjutkan untuk membuatkan kopi untukku. Tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki di belakang tubuhnya saat dia sedang berdiri mengaduk kopi di dalam cangkir. Sontak dia refleks langsung membalikkan tubuhnya dan melihat ke belakang. Akan tetapi saat dia melihat ke belakang ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa di belakang tubuhnya. Kok kosong sih? Tadi perasaan ada yang jalan kaki ke sini. Aku kira Mas Heru, gumam Siska. Siska melanjutkan aktivitas membuat kopi dan tidak menghiraukan lagi tentang tapakan kaki tadi.
Namun dia merasa seperti ada tiupan kecil di bagian tengkuk lehernya membuat dia semakin merinding. Karena takut, dia pun mempercepat untuk membuat kopinya dan segera berjalan menuju ke belakang menuju suaminya. Beberapa saat kemudian Siska pun sampai di belakang dan dia berjalan terbirit-birit dengan wajah yang cemas dan ketakutan. "Ini mas kopinya," ucapnya sembari memberikan secangkir kopi panas dengan tangan sedikit gemetaran. Segera aku menerima secangkir kopi yang sudah diberikan oleh istriku itu. "Kamu kenapa, Dek?" Anu mas, ucapnya terbata-bata. "Ngomong yang jelas, Dek, kamu kenapa?" Sejenak Siska terdiam dan menarik napas dalam-dalam sembari mengatur napasnya yang tidak beraturan. "Itu mas, tadi di dapur aku merinding, ada suara yang melangkah di sana. Aku kira kamu, tapi ternyata bukan," jelas Siska. "Ah, kamu itu penakut, itu cuma perasaan kamu aja, Dek," jawabku. "Tapi beneran mas, aku ngerasa ada yang niup angin ke tengkuk leher aku," ucap Siska. "Udah, kamu tidur aja sana, kamu pasti capek kan?" Seketika Siska menghela napas panjang mendengar pertanyaanku. "Ya udah, aku tidur dulu ya mas." Lalu istriku pun berjalan menuju ke kamar untuk istirahat. Sementara aku masih tetap berada di belakang rumah menikmati secangkir kopi panas buatan istriku. Sekiranya istriku sudah tertidur pulas, aku langsung menghubungi Dewi kembali dan berharap Dewi belum tertidur. "Halo sayang, kamu udah tidur belum?" "Halo, ngapain kamu nelpon aku? Katanya masih sibuk." "Udah dong, kamu jangan cemberut gitu. Aku minta maaf deh," jawabku menenangkan. "Oh iya, tadi suara perempuan itu siapa mas?" tanya Dewi. "Mana sih, gak ada siapa-siapa kok," jawabku berbohong. "Tadi aku dengar ada suara cewek manggil kamu mas." "Oh, itu klien kerja aku." "Beneran ya mas, kamu gak selingkuh kan?" tanyanya kemudian. "Ya enggak lah sayang." "Baguslah kalau gitu mas. Mas, aku pusing banget kepalanya, perutku juga terasa mual-mual," ucap Dewi. "Ah, yang bener kamu dek, jangan-jangan kamu hamil lagi," ucapku terperanjat. "Hamil? Tunggu bentar deh mas, aku lihat ke kalender dulu," jawab Dewi. Lalu Dewi pun mencari kalender yang ada di dalam rumahnya untuk mengecek tanggal haidnya, dan saat dilihat ternyata Dewi baru sadar kalau dia telat haid sebulan. "Iya mas, aku lupa kalau aku sudah telat haid 1 bulan," jawab Dewi. "Tuh kan, besok aku pulang ya, kamu tunggu aku, nanti kita periksa ke dokter." "Iya mas." "Kalau gitu udah dulu ya." Segera aku memutus sambungan telepon. Dan aku menikmati malam itu sembari sesekali menatap langit yang bersinar dengan penuh dengan bintang yang berkelip. "Aku udah gak sabar, sebentar lagi aku akan jadi semakin kaya," gumamku sembari menatap ke atas langit. Sehingga cerita, keesokan harinya aku bangun lebih awal karena harus siap-siap untuk pergi ke rumahnya Dewi. Pagi itu ternyata istriku sudah bangun lebih dulu dan dia sedang masak untuk sarapan. Aku berjalan menghampiri ke ruang makan untuk sarapan bersama. "Mas, kamu jam segini sudah rapi, mau kemana lagi?" tanya Siska. "Ya mau kerja lah dek, kamu ini aneh sekali tanya gitu." "Ya maksudnya kan masih pagi banget mas." "Hari ini aku mau keluar kota, ada panggilan meeting mendadak." "Loh, katanya masih lama mas." "Iya, soalnya klien minta harinya hari ini juga, makanya aku berangkat sekarang." "Oh gitu, ya udah kamu makan saja dulu mas." Aku memiliki beberapa klien baru di berbagai kota karena usaha konveksiku bersangkutan dengan beberapa orang di berbagai kota, sehingga aku harus mengadakan rapat untuk mempersiapkan semuanya. Akan tetapi, itu semua hanya akal-akalan aku. Selama ini aku hanya berbohong saja kepada Siska. Setelah selesai makan, aku langsung berpamitan untuk pergi kepada istriku. Dan sarapannya tidak aku habiskan karena buru-buru. "Aku berangkat dulu ya dek." "Loh, sarapannya gak dihabiskan dulu mas?" "Enggak deh, sudah kenyang, aku takut terlambat." "Ya sudah kalau gitu kamu hati-hati ya mas di jalan, jangan ngebut. Kalau udah sampai kabari aku ya." "Iya dek."
Siska pun mengantarkanku sampai di ambang pintu membawakan koper yang aku bawa. Saat itu aku pun melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan berharap cepat sampai di rumahnya Dewi. Perjalanan yang aku tempuh menuju ke rumah Dewi sekitar 3 jam perjalanan. Namun sialnya, saat sedang berada di tengah perjalanan, tiba-tiba saja jalanannya macet, sehingga aku harus menunggu lama sekali. Duh, pakai macet segala lagi. Ini pasti Dewi sudah nungguin aku. Aku telepon aja deh. Aku langsung menelpon nomor Dewi untuk meminta maaf karena datangnya mungkin agak terlambat. Halo Wi, aku kejebak macet nih. Kamu sabar ya. Ya lama dong mas. Sampai kapan mas? Paling 1 jam lagi aku sampai kok. Ya udah aku tungguin ya mas. Tapi jangan lama-lama, kata Dewi. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya aku pun bisa berjalan kembali melanjutkan mengemudikan mobilnya. Beberapa saat kemudian aku sampai juga di rumah Dewi. Aku langsung memarkirkan mobil di depan halaman rumah. Ternyata Dewi sudah menungguku di depan teras rumah sedang duduk di kursi sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget sih mas. Loh kan aku udah bilang dek kena macet. Aku pun duduk di kursi sampingnya Dewi sembari ngobrol satu sama lain. Emangnya macet gara-gara apa mas? Itu ada perbaikan jalan dek. Gimana keadaan kamu? Ya gini mas, lemas, mual-mual, pusing, pengennya muntah terus. Pantesan wajah kamu pucat banget. Ya udah kalau gitu kita langsung pergi ke rumah sakit saja sekarang ya. Dewi pun menganggukkan kepala menjawab ucapan pertanda dia setuju. Saat itu akhirnya kami berdua pun langsung berangkat menuju ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa kandungan Dewi. Beberapa saat kemudian sampai juga di rumah sakit, aku dan Dewi langsung berjalan masuk menemui dokter kandungan. Setelahnya Dewi langsung diperiksa oleh si dokter. Kemudian dokter mengatakan, "Selamat ya Pak, Bu, sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua," ucap dokter. Usia kandungannya Bu Dewi sudah berjalan sekitar 5 minggu. Alhamdulillah, akhirnya kita akan menjadi orang tua, Dek. Iya mas, nanti kamu jangan pergi-pergi terus ya. Emangnya kenapa Dek? Ya aku mau kamu tuh selalu ada buat aku mas. Loh kan aku harus kerja Dek. Saat itu aku dan Dewi benar-benar sangat bahagia sekali karena yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Sesudahnya kami berdua pun langsung pulang ke rumah karena Dewi terlihat lemas sekali badannya tak berdaya. Beberapa saat kemudian akhirnya kami berdua pun sampai juga di rumah. Kamu istirahat saja ya Dek di kamar biar mendingan dulu. Saat itu Dewi pun aku baringkan di dalam kamar supaya tenaganya pulih kembali seperti sebelumnya. Kamu mau kemana mas? Aku keluar rumah dulu ya cari angin. Iya mas. Sementara aku saat itu langsung beranjak keluar rumah untuk mencari angin di depan teras rumah sembari duduk santai. Aku membayangkan bagaimana nanti kalau Dewi melahirkan anak pertamanya dan aku akan menjadi kaya raya. Sedangkan Dewi yang berada di dalam kamar sendirian dia melihat ada bayangan hitam yang melintas masuk ke dalam kamarnya. Bayangan hitam itu terlihat sangat jelas sehingga Dewi pun berteriak karena ketakutan melihat sosok bayangan hitam itu. Aku yang sedari tadi berada di depan teras langsung terperajat dan bergegas untuk lari menemui Dewi ke dalam kamar. Kamu kenapa Dek? Tanyaku khawatir. Namun Dewi tidak menjawab, malah Dewi menenggelamkan tubuhnya ke dalam selimut karena ketakutan. Aku pun mencoba untuk menenangkannya. Kamu yang tenang ya Dek, ada apa? Cerita pelan-pelan. Napas Dewi masih terasa tidak beraturan karena ketakutan melihat sosok bayangan hitam tadi. Dia perlahan-lahan mengintip dari balik selimutnya untuk mengecek keberadaan bayangan hitam itu. Dan saat dia lihat bayangan hitam itu ternyata sudah menghilang entah kemana. Dewi pun mulai menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Aku takut mas. Takut kenapa? Kan ada aku di sini Dek. Jawabku menenangkan sembari memeluk tubuhnya. Tadi aku lihat ada bayangan hitam mas di atas. Kamu kecapean Dek, pasti sedang berhalusinasi saja. Enggak mas, aku lihat beneran ada bayangan hitam besar mas. Bentar, aku ambilkan kamu air putih dulu ya, biar kamu lebih tenang. Mas, jangan tinggalin aku sendirian.
Bentar aja kok. Aku pun berjalan menuju ke dapur untuk mengambilkan segelas air putih untuk Dewi yang sedang berada di kamar. Akan tetapi waktu aku sedang berada di dapur, Dewi terus-terusan berteriak ketakutan seperti melihat hantu. Mas. Segera aku bergegas mengambil air dan kemudian berjalan kembali ke kamar membawakan segelas air putih. Ada apa, Dek? Segelas air putih yang aku genggam langsung aku letakkan di atas meja samping ranjang tidur. Dan aku langsung memeluk tubuh Dewi agar dia merasa tenang. Itu Mas, ucapnya sembari menunjuk ke arah pojok tembok. Ada apa, Dek? Gak ada apa-apa. Itu Mas, ada genderuwo di pojok, katanya sembari menangis. Gak ada apa-apa, Dek. Udah kamu tenang aja ya, ucapku menenangkan. Dan saat itu aku langsung memberikan segelas air putih kepada Dewi. Perlahan dia meneguk segelas air putih itu. Gimana? Udah tenang? Dewi pun perlahan menganggukkan kepala menjawab pertanyaanku. Udah, kamu tidur aja ya, istirahat. Aku temenin kamu di sini. Singkat cerita, malam harinya aku merasa gelisah dan panas tubuhku entah kenapa, padahal barusan habis hujan deras tapi tubuhku masih terasa panas. Kok panas banget ya? Gumamku keheranan. Padahal ruang rumahnya juga semuanya ber-AC, akan tetapi masih saja terasa panas. Mas, kamu kenapa kok gelisah gitu? Tanya Dewi. Ini Dek, aku kok panas banget ya hawanya. Kamu panas gak? Iya sama Mas, aku juga keringetan kok ini. Ayo kita duduk di depan teras saja Dek, cari angin. Iya Mas, ayo. Kami berdua pun saat itu langsung berjalan keluar rumah dan duduk di depan teras rumah untuk mencari angin. Saat kita sudah duduk di depan teras rumah, semilir angin sedikit mengurangi rasa panas dan gerah pada tubuh kami. Akan tetapi, tiba-tiba saja kita berdua mencium bau angin darah dan juga bau bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Baunya sangat menyengat sekali, bersamaan dengan hembusan angin yang datang membuat suasana berubah menjadi dingin. Kok jadi dingin ya Mas? Iya Dek, aneh, padahal tadi kita merasa panas sekali ya. Ini bau apa Mas? Tanya Dewi heran. Gak tahu Dek, apa bangkai tikus kali ya? Iya kayaknya Mas. Tiba-tiba saja Dewi mual-mual gara-gara mencium aroma bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Kamu kenapa Dek? Kamu mual? Tanyaku cemas. Iya Mas, pengen muntah. Ya udah, ayo ke kamar mandi, muntahkan saja semuanya. Namun beberapa saat kemudian Dewi sudah merasa biasa saja, sudah tidak mual kembali. Tapi dia merasa ketakutan ketika melihat ke arah pohon depan rumahnya itu. Sontak ia pun berteriak sembari menunjuk ke arah pohon itu. Tiba-tiba saja Dewi jatuh ambruk pingsan ke lantai karena tidak kuat melihat sosok yang ada di depan pohon yang ada di depan rumahnya itu. Dan keadaan tubuhnya saat itu masih terasa lemas sekali. Karena aku panik dan bingung, aku pun segera menggotong tubuhnya Dewi menuju ke dalam kamar dan perlahan aku baringkan tubuhnya. Segera aku mengolesi tubuhnya dengan menggunakan minyak kayu putih supaya dia bisa secepatnya sadar dari pingsannya. Dek, bangun Dek, ucapku mencoba membangunkan. Hingga sekitar 10 menit, akhirnya Dewi pun terbangun dari tidurnya. Aku langsung mengambilkan segelas air putih ke dapur. Akan tetapi, saat aku sedang mengambil air putih, tiba-tiba aku mendengar ada suara seperti ada orang yang sedang menyapu di halaman rumah belakang. Suaranya terdengar jelas sekali. Malam-malam gini, siapa yang menyapu ya? Gumamku heran. Karena penasaran, aku pun perlahan berjalan menuju ke belakang rumah untuk melihat siapa yang menyapu halaman malam-malam seperti ini. Saat aku melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi, suaranya masih terdengar jelas sekali. Padahal barusan habis hujan deras, masa ya ada orang yang menyapu halaman? Seketika bulu kuduku langsung berdiri semua dan merinding. Segera aku menutup kembali pintu belakang rumah dan aku berjalan terbirit-birit menuju ke dalam kamar membawakan segelas air putih. Ini Dek, minum dulu. Perlahan Dewi menegak segelas air putih itu supaya lebih tenang. Sementara di sisi lain, malam itu Siska berada di dalam rumah sendirian. Di daerah rumah Siska hujan masih sangat deras sekali.
Hujan disertai dengan guru guntur petir yang menyambar dan juga angin kencang yang datang. Saat itu di dalam rumahnya tiba-tiba saja mati lampu sehingga suasana rumah menjadi gelap gulita. Siska pun mencoba untuk mencari lilin terlebih dahulu sebagai penerangan rumahnya. Dia berjalan sembari meraba-raba tembok di tengah kegelapan. Tiba-tiba, Siska dikejutkan dengan sebuah cahaya merah seperti mata yang merah menyala. Sontak dia pun terkejut dengan cahaya merah itu. Dia juga mendengar ada suara yang berdem di tengkuk lehernya, membuat bulu kuduknya merinding berdiri semua, apalagi saat itu sedang hujan deras. Siska mencoba untuk tidak menghiraukan itu. Dia terus berjalan meraba tembok dan benda-benda yang ada di dalam rumahnya itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakang tubuhnya Siska. Seketika Siska terhenti untuk mendengarkan dengan jelas suara langkah kaki itu. Namun saat dia terdiam, suara langkah kaki itu pun ikut terdiam. Saat dia mulai berjalan lagi, suara langkah kaki terdengar kembali, membuat Siska semakin ketakutan. Bulu kuduknya semakin berdiri semua dan juga merinding. Beberapa saat kemudian lampu rumah pun seketika menyala, sehingga dia sudah sedikit tenang dan tidak takut lagi. Akhirnya dia pun tidak jadi untuk mengambil lilin karena lampu sudah menyala lagi. Terdengar suara ketukan pintu di depan rumahnya sebanyak 3 kali. Segera Siska pun berjalan menuju ke depan untuk membuka pintu. Siapa itu? Apa Mas Heru sudah pulang? Gumamnya sendiri. Siska berjalan perlahan-lahan menuju ke depan rumah untuk membukakan pintunya. Namun dia sedikit takut karena di depan sedang hujan lebat, apalagi dia di rumah sendirian. Tapi Siska mencoba untuk memberanikan dirinya dan melawan rasa takutnya untuk membukakan pintu rumah itu. Dan ketika pintu terbuka dan betapa terkejutnya Siska ketika di depan pintu dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di depan abang pintu. Sontak dia pun langsung teriak kencang. Siska pun langsung ambruk pingsan saat itu juga ketika melihat sosok pocong yang berdiri di depan pintu. Siska pingsan sampai pagi hari karena di rumah dia sendirian dan tidak ada yang membantunya. Keesokan harinya, ada Bu Warni yang datang ke rumahnya Siska untuk memberikan makanan kepada Siska. Sontak Bu Warni terkejut ketika mendapati tubuh Siska yang terkapar di depan pintu. Ya Allah Mbak Siska, teriak Bu Warni panik. Bu Warni melihat Mbak Siska terkapar di lantai belakang pintu langsung terkejut. Akhirnya beliau meminta bantuan terlebih dahulu kepada tetangga sekitar untuk menolong Siska. Tolong. Beberapa saat kemudian para tetangganya pun berdatangan untuk membantu mengangkat Siska. Ada apa ini Bu Warni? Tanya Bu Cici. Gak tahu Bu, saya baru datang mau ngasih makanan. Tiba-tiba lihat Mbak Siska sudah terkapar di lantai. Udah cepat tolongin Mbak Siskanya, timpal Bu Minah. Dan saat itu para bapak-bapak yang datang ikut membantu langsung sigap untuk menggotong tubuhnya Mbak Siska masuk ke dalam kamar. Bu Warni dan Bu Cici mengolesi minyak kayu putih pada hidung Siska supaya dia bisa cepat sadar. Mbak Siska, Mbak, bangun Mbak, ucap Bu Warni. Gimana ini, kok belum bangun juga, kata Bu Cici. Mas Herunya gak ada di rumah ya, tanya Bu Minah. Iya kayaknya masih ada kerjaan di luar kota, jawab Bu Cici. Terus gimana dong ini ngabarinnya, HP-nya Mbak Siska mati lagi, kata Bu Warni. Sekitar 15 menit kemudian, akhirnya Siska pun sadar juga dari pingsannya. Namun wajahnya masih terlihat bingung. Mbak, sudah sadar Mbak? Tanya Bu Cici. Bu, ambilin air putih sana, ucap Bu Warni. Bu Minah pun mengambilkan air putih ke dapur. Dan saat itu Bu Minah kaget saat di dapur dia melihat ada sosok wanita berambut panjang yang sedang duduk di pojok dengan mengenakan pakaian berwarna putih lusuh dan tangannya memainkan rambut yang acak-acakan. Sontak Bu Minah pun berteriak. Dan beberapa tetangga yang ada di dalam kamar langsung segera menuju ke dapur melihat apa yang terjadi dengan Bu Minah. Ada apa Bu Minah? Itu Bu, ada kun. Teriaknya sembari menunjuk ke arah sosok itu. Ada apa sih Bu? Tanyanya yang lain. Ada kuntilanak Bu, jawab Bu Minah. Mana Bu, gak ada Bu, Ibu cuma halusinasi aja kali, kata yang lain.
Beberapa saat kemudian sosok itu pun pergi menghilang entah kemana, sehingga Bumina pun mencoba untuk tidak menghiraukan itu lagi. Mereka pun kembali lagi masuk ke dalam kamar sembari membawakan air putih untuk Mbak Siska. Ini diminum dulu Mbak, biar lebih tenang, ucap Bumina. Segera Siska langsung menegak segelas air putih itu secara perlahan, sehingga perasaannya sedikit lebih tenang setelah meminum air putih itu. Beberapa tetangganya pun mencoba menanyakan kepada Siska apa yang terjadi dengannya, sehingga dia berada di lantai depan pintunya. Mbak Siska, kenapa kok bisa pingsan di pintu Mbak? Tanya Bu Warni. Semalam kan mati lampu Bu, saya cari lilin, terus tiba-tiba saja lampunya nyala lagi. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, dan pas aku buka pintunya, ternyata ada sosok pocong yang berdiri di sana Bu. Jelas Siska yang masih ketakutan. Astagfirullah, kok bisa ya Bu? Saya tadi juga lihat di dapur ada sosok kuntilanak loh, timpal Bumina. Us, sampean iki jangan ngada-ngada Bu. Bumina paling kecapean sehingga berhalusinasi saja, jawab Bu Warni. Beneran Bu, kata Bumina. Kalau boleh saya tahu, Mas Herunya kemana Mbak? Tanya Bu Cici. Suami saya masih ada meeting di luar kota Bu, jawab Siska. Oh, pantesan Mbak Siska di rumah sendirian, kata Bu Warni. Ini Bu, saya mau ngasih makanan buat Ibu, yang lain sudah saya kasih semua tadi, ucap Bu Warni. Ada acara apa ya Bu? Tanya Siska. Mbak Siska nggak tahu ya kalau Bu Warni habis beli motor baru, kata Bu Cici. Wah, selamat ya Bu Warni, ucap Siska. Iya Mbak. Ya sudah Bu, kami permisi pulang dulu ya, ucap Bu Warni. Saat itu juga para tetangganya berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, sementara Siska berada di rumah sendirian. Dia membaringkan tubuhnya yang masih terasa lemas. Singkat cerita, 8 bulan kemudian kandungannya Dewi semakin membesar, dan sebulan lagi Dewi akan melahirkan anak pertamanya. Sehingga aku terus menemani Dewi di perumahan elit itu, karena sebentar lagi anak pertamanya itu akan dijadikan tumbal pesugihan yang aku lakukan. Namun setiap malam Dewi selalu gelisah, tidak tenang perasaannya, dan selalu bermimpi buruk saat sedang tidur. Suatu malam Dewi sedang tidur, dia bermimpi berada di sebuah hutan sendirian, dan dia mendengar banyak sekali suara bayi-bayi yang menangis. Dewi yang tak kuasa mendengar suara tangisan bayi itu, akhirnya dia pun menutup kedua telinganya. Dan saat itu Dewi melihat ada sebuah sungai besar yang berada di pinggir hutan. Dia pun berjalan menuju ke arah pinggir sungai itu. Saat itu dia melihat ada sebuah cahaya putih di sungai itu. Karena penasaran, dia pun berjalan ke pinggir sungai, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ada seekor buaya putih yang menampakkan wujudnya di hadapan Dewi. Astagfirullah, ucap Dewi terkejut. Kamu tidak usah takut, ucap buaya itu. Sontak Dewi semakin terkejut dan takut ketika mendengar seekor buaya bisa bicara layaknya manusia. Kamu bisa bicara? Tanya Dewi. Iya, aku bisa bicara. Kamu Dewi kan? Sebentar lagi anakmu akan menjadi milikku, ucap sosok itu. Tidak, itu tidak mungkin. Ini anakku. Bukan, itu akan menjadi anakku, ucap seekor buaya itu. Tidak, teriak si Dewi. Lalu buaya itu pun pergi menghilang berenang entah kemana. Saat itu Dewi pun terperanjat dari tidurnya dengan keadaan seluruh tubuhnya yang basah kuyup penuh dengan keringat dan napasnya yang tidak beraturan. Kamu kenapa Dek? Tanyaku yang ikut terperanjat bangun ketika mendengar teriakan dari istriku. Namun Dewi masih belum menjawab pertanyaanku. Dia masih melamun sembari mengatur napasnya yang terasa tidak beraturan. Ini minum dulu deh biar lebih tenang. Kebetulan segelas air putih itu sudah ada di atas meja samping kamar tidur. Segera Dewi menegak segelas air putih itu secara perlahan dan perasaannya kini sedikit lebih tenang. Kamu kenapa Dek? Kok teriak-teriak kayak gitu? Kamu mimpi buruk? Tanyaku penasaran. Dia tidak menjawab, malah menangis dan meneteskan air matanya. Dewi juga langsung memeluk tubuhku dengan erat. Cerita Dek, kamu kenapa tadi? Tanyaku kemudian.
Aku mimpi bertemu dengan buaya putih di sungai yang ada di pinggir hutan, Mas. Terus buaya putih itu mengatakan kalau anak kita akan diambil. Jelas Dewi sembari terus menangis sesenggukan. Udah, itu kan cuma mimpi, Dek. Kamu gak usah dipikirin. Mimpi itu cuma bunga tidur. Jawabku mencoba menenangkannya. Tapi Mas, mimpi ini seperti nyata. Sudah, jangan dipikirin. Tiba-tiba saja Dewi merintih kesakitan pada bagian perutnya. Aku pun langsung panik, apalagi ketika melihat ada darah yang mengalir dari balik daster yang dikenakannya. Darah itu mengalir dari selangkangan, mengalir deras dan cukup banyak sekali. Ya ampun, Dek, kamu pendarahan. Ayo cepat kita ke rumah sakit, ucapku yang panik. Namun belum sempat dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba saja Dewi pingsan tak sadarkan diri. Saat itu aku pun langsung membawa tubuh Dewi masuk ke dalam mobil untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dini hari itu juga aku membawa Dewi ke rumah sakit melewati jalanan yang sangat sepi dan gelap, hanya ada penerangan dari senter mobil. Beberapa saat kemudian, akhirnya kita pun sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dewi langsung ditangani oleh dokternya. Sementara aku menunggu di depan ruang tunggu menunggu hasil pemeriksaannya. Setelah menunggu lama, akhirnya dokter pun keluar dan menemuiku. Anda keluarganya Dewi? Tanya dokter. Iya dok, saya suaminya. Gimana keadaan istri saya, dok? Mohon maaf Pak, bayi yang ada di dalam kandungannya Bu Dewi sudah meninggal dunia, ucap dokter. Seketika aku langsung tertunduk untuk berpura-pura iba, padahal aku sudah tahu kalau bayinya itu meninggal karena sudah aku jadikan tumbal untuk pesugihanku sendiri. Apakah saya sudah boleh lihat istri saya, dok? Iya Pak, boleh, silakan Pak. Aku pun langsung masuk ke dalam ruangan untuk melihat keadaan istriku yang masih lemah tak berdaya, tapi sudah sadar. Mas, ini kok perut aku sudah mengecil. Apa anak kita sudah lahir? Tanya Dewi. Mana anak kita, Mas? Aku mau lihat, ibunya kemudian. Namun aku masih belum menjawab dan masih terdiam membuat Dewi semakin mencecar berbagai pertanyaan. Mana Mas anak kita? Tak terasa Dewi pun meneteskan air matanya karena sudah tak tahan ingin melihat anaknya. Kamu yang sabar ya, Dek. Maksud kamu apa, Mas? Anak kita sudah meninggal dunia, Dek. Jawabku tertunduk lesu. Itu hanya pura-pura. Gak mungkin, Mas. Gak mungkin. Ucapnya tak percaya sambil berteriak. Yang sabar, Dek. Ini ujian buat kita. Ucapku mencoba menenangkan. Dewi pun semakin histeris nangisnya dan semakin kencang karena masih belum menyangka kalau anaknya itu sudah meninggal. Singkat cerita, Dewi pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah dan sesampainya di rumah dia masih terus melamun. Sehingga aku masih belum bisa untuk pulang ke rumahnya Siska karena harus menjaga dan menemani Dewi terlebih dahulu. Saat itu aku sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara ponselku yang berdering. Segera aku lihat ternyata notifikasi panggilan dari Siska. Assalamualaikum Mas, ucap Siska dari seberang. Waalaikumsalam Dek, ada apa? Kamu di mana sih Mas? Udah 2 bulan loh Mas, kamu gak pulang. Jawab Siska. Aku masih ada urusan dulu Dek. Urusan apa sih Mas? Kok lama banget? Kata Siska. Kan urusannya belum kelar Dek, kamu sabar dulu ya. Nanti aku juga pulang kok. Ya tapi kan kapan pulangnya Mas? Nanti Dek, kalau urusannya sudah selesai. Kamu selingkuh ya Mas? Tanya Siska. Apaan sih kamu ngomongnya gitu? Ya enggak lah, jawabku berbohong. Awas saja kalau kamu selingkuh Mas. Ya udah, aku tutup dulu ya teleponnya Mas, ujar Siska. Iya Dek. Siska pun memutus sambungan telepon dan aku fokus lagi dengan Dewi yang masih terus sedih. Dek, sudah dong, kamu jangan sedih terus seperti itu. Kamu mau apa biar gak sedih lagi? Tanyaku mencoba menenangkan. Aku mau anak kita kembali Mas, jawabnya kemudian. Nyebut Dek, ini kan sudah takdirnya Dek. Ya gak bisa, nanti kan kita bisa berusaha lagi ya, ucapku mencoba menenangkan. Namun Siska masih terus terdiam dan menangis tak kuasa menahan air matanya. Sudah ya, gak usah sedih terus, gak baik, ucapku kemudian.
Iya mas, jawabnya kemudian. Nah gitu dong, senyum. Malam harinya, Dewi yang sedang membuatkan kopi di dapur, tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki yang berat dan besar. Suara apa itu ya? Gumamnya dalam hati. Suara itu terdengar seperti berada di belakang rumahnya. Karena penasaran, akhirnya dia pun berjalan dan membuka pintu belakang rumahnya. Dan ternyata cerita pun bersambung. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.